Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 19 November. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, bantulah agar kami selalu bersuka cita dalam mengabdi Engkau. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik, yang telah mempercayakan rahmat, anugerah dan talenta-talenta kepada kami. Semoga kami Kau mampukan untuk mengembangkan anugerah dan talenta itu dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan dalam tanah ini. Terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, memiliki dan menyadari memang dua kata yang berbeda. Ada orang memiliki barang tetapi tidak sadar kalau punya barang itu. Orang sudah menikah dan dikaruniai 5 anak misalnya. Tetapi masih bertanya, apakah saya sungguh dipanggil menjadi orang tua dalam hidup berkeluarga? Atau sudah mau pesta perak hidup membiara? Benarkah Tuhan memanggilku? Apakah aku tidak salah keputusan mengambil jalan panggilan ini? Siapa yang mau menjawab? Kita sendiri dengan bercermin pada sabda Tuhan hari ini. Yesus membeberkan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, 2, dan 1 talenta. Masing-masing berdasarkan kesanggupannya. Ketiganya menjalankan talenta yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Hasilnya kita tahu semua. Yang mendapatkan 5 dan 2 talenta digunakan sungguh untuk usaha dan berkembang 2 kali lipat. Namun yang mendapat 1 talenta pergi menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Oleh tuannya mereka yang menerima 5 dan 2 talenta dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia karena bertanggung jawab dalam perkara kecil. Mereka pantas mendapat tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sedangkan yang menerima 1 talenta memberikan alasan dan argumentasi panjang, tetapi tidak mengembangkan. Ia menerima kata-kata, "Hei hamba yang jahat dan malas." Mengapa tuannya dikatakan orang yang jahat? Bukankah tuan itu mempercayakan hartanya 1 talenta? Padahal 1 talenta itu sama dengan nilainya 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu besarnya sama dengan upah pekerja 1 hari. Seandainya upah 1 hari itu 100.000, maka berapa banyak 1 talenta? Bukankah jumlahnya cukup besar? Bukan jumlah yang kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemalasan dan juga iri mematikan kreativitas dan usaha kita. Sehingga uang sebesar apapun, bila sifat dasarnya malas akan cepat habis dan tidak ada hasilnya. Berapa talenta yang aku terima dan aku miliki saat ini? Berapa besar Tuhan mempercayakan talenta dan telah melipat gandakannya dalam diri kita? Apa usaha kita sampai hari ini? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita semua diajak untuk kembali merenungkan Allah yang telah memberikan rahmat, anugerah, talenta kepada kita masing-masing supaya dikembangkan dengan penuh usaha dan kreativitas kita sehingga bisa berkembang dan melimpah hasilnya. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa diberikan keberanian untuk mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki, sehingga membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kita. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus.
Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.